Rasul Paulus bilang, mengikuti Yesus tidak membutuhkan rekomendasi dan pujian dari jemaat atau dari dia sebaliknya kepada jemaat. Tetapi diri kita atau orang-orang itu, jemaat adalah rekomendasi itu sendiri. Dari mula orang akan membaca kok Kristen atau tidak. Tidak perlu surat pernyataan, tidak perlu ada surat pujian bahwa menyatakan bahwa dia adalah Kristen. Luar biasa penjelasan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ini. Pendeta JLT Pantau STH, anak James, Yoni, Nisa, keluarga besar Pulalo Pantau, para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai dalam rangkaian acara pemakaman Bapak terkasih almarhum Bapak Pendeta Moses S. Pulalo MTH, yang mana dalam perkenan dan kedaulatan Tuhan Yesus Kristus telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 10 Mei 2023 kurang lebih pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Adapun susunan acara pemakaman kita di Pastori, kita akan berdoa dan doa ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sroyer STH. Kemudian akan ada penyerahan jenazah dari keluarga Pulalo Pantau ke Sinode Gereja Kristen di Tanah Papua. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Peter Pulalo selaku Kepala Suku Pulalo dan Bapak Diki Deda selaku Kepala Suku Wafat, dan akan diterima oleh Bapak Pendeta Frans Makrasar STH MM selaku Ketua BPS Wilayah 1 Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan penuh kasih saya mempersilakan dengan hormat Bapak Pendeta Sroyer STH untuk dapat mengambil tempat memimpin kita dalam doa. Sidang pergabungan dan keluarga yang berduka, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita hendak berdoa untuk mengangkat jasad ini dan mengusung ke gedung gereja untuk selanjutnya kita datang dalam peribadatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengalami kedukaan yang amat sangat mendalam. Dalam otoritas dan kuasa Allah, Tuhan berkenan memanggil pulang hamba almarhum Pendeta Moses Pulalo MTH. Tuhan panggil dengan cara Tuhan sendiri.
Kami percaya bahwa semua yang telah dikerjakan dalam seluruh kerja dan pelayanan, Tuhan memperhitungkan itu. Terima kasih Bapak di surga. Berikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan yang sungguh bagi ibu dan anak-anak yang ditinggalkan, tapi juga bagi kami sekalian, para hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami hendak mengusung jasad ini, diantarkan ke dalam rumah Tuhan untuk masuk dalam ibadah, pelepasan dan pemakaman. Dan kami terus melanjutkan yang ke tempat pemakaman. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Berkati seluruh rangkaian acara. Sekali lagi semua proses yang kami lakukan di hari ini dalam pemakaman, ibadah dan pemakaman, awal sampai pada akhirnya, kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam cara yang berikut yaitu penyerahan jenazah dari keluarga Pulau Pantau ke Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dengan penuh kasih saya silakan dengan hormat Bapak Luther Pulalo selaku Kepala Sekolah Pulalo dan Bapak Riki Deda selaku Kepala Suku Wakil untuk ke depan. Dan dengan penuh kasih juga saya persilakan Ketua BPS Wilayah 1 Bapak Pendeta Frans Lambersar STHMM untuk ke depan menerima penyerahan jenazah secara simbolis, penyerahan foto. Dengan penuh kasih hari ini kami dari pihak keluarga Pulalo bahkan keluarga Nafi menyerahkan almarhum Bapak Moses Samuel Pulalo STH MTH kami serahkan kepada pihak Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Terima kasih Tuhan memberkati dan selamat melanjutkan tugas yang telah ditinggalkan oleh Bapak terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami berterima kasih untuk keluarga yang sudah sampai pada prosesi acara pemakamannya hingga usai diatur oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Samuel Pulalo, Magister Teologi. 1. Data pribadi. Nama lengkap Moses Samuel Pulalo. Tempat tanggal lahir Ayapo 31 Maret 1968. Umur 55 tahun. Agama Kristen Protestan. Baptis di Jemaat GKI Elim Ayapo tanggal 1 Agustus 1968. Alamat Pastori Jemaat GKI Lembah Yordan Emereu. Status pegawai organik GKI di Tanah Papua. Jabatan Pelayan Firman Unit Kerja Klasis GKI Muara Tami. Pangkat golongan terakhir Pembina golongan 4A dengan masa kerja golongan 17 tahun. NPPG 011968 2006 0460. 2. Riwayat keluarga. Nama orang tua, ayah Yan Pulalo almarhum, ibu Bernike Yoku almarhumah. Saudara-saudara, almarhum merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, diantaranya yang pertama Boslan Pulalo, yang kedua Moses Samuel Pulalo almarhum, yang ketiga Josephine Pulalo almarhumah, yang keempat Elizabeth Pulalo, yang kelima Yomima Pulalo almarhumah. Almarhum menikah dengan Nyonya Pendeta Jeffy Pantou, sarjana teologi, pada tanggal 28 September 2002 di Jemaat Shalom Mubuya GMIBM dan dikaruniai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 laki-laki, diantaranya 1. Nisa Josephine Pulalo,
2. Vioni Pulalo. 3. James Pulalo. Salam duka yang dikasihi oleh Kristus Tuhan. Ibu Jevi, pendeta, bersama ketiga anak, juga seluruh keluarga besar Pulalo, keluarga besar Pantau, juga keluarga besar ipar besar Sentani, Ayapo, bahkan seluruh jemaat Tuhan di Lembah Yordan yang hari ini hadir, seluruh para pendeta GKI di tanah Papua, serta kita semua yang hadir dalam duka cita ini. Ya, pertama, nanti ke depan seluruh majelis jemaat memperhatikan bahwa acara sambutan lain itu nanti di rumah. Di gereja itu sambutan tunggal gereja. Jadi itu nanti jadi perhatian ke depan. Nah, yang berikut adalah memang secara rohani dan alkitabiah kita juga ikuti bahwa hidup itu, pengkhotbah bilang ada waktu lahir dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Lahir ini secara medis bisa dideteksi, bisa dilihat dalam kandungan ibu bahwa dia umur sekian sampai pada kita lahir. Tetapi kematian itu yang tidak kita tahu semua. Nah, justru itu dalam iman kita selalu kita bilang mati di dalam Tuhan. Nah, kematian di dalam Tuhan inilah yang harus menjadi fondasi hidup kita. Sehingga ketika lahir itu lalu punya pengharapan. Iman dan pengharapan. Bahwa saya lahir ini nanti saya hidup sampai nanti saya mati dalam Tuhan dan saya berpengharapan saya menikmati surga. Itu harus menjadi modal bagi kita semua. Keluarga besar Pulalo dan Yoku yang mulai mempersembahkan anak mereka Moses Samuel Pulalo dipersembahkan kepada Tuhan. Anak ini dia akan jadi berkat untuk dua keluarga besar ini ketika dia dipersembahkan untuk jadi pendeta. Dia akan jadi berkat untuk keluarga besar Pulalo, tapi juga dia jadi berkat besar untuk keluarga Yoku. Tapi ketika ia berkeluarga dengan ibu pendeta, maka mereka berdua dari dua sisi keluarga, baik itu keluarga dari ibu pendeta dan keluarga dari Pulalo, mereka memperoleh berkat. Tapi keluarga ini sudah menjadi berkat bagi Tuhan dan juga bagi banyak orang. Mari yang kita sama-sama, pendeta, guru jemaat, guru Injil, majelis jemaat, 3 klasis ini, baik klasis Ortnumbai, klasis Sentani, klasis Muaratami. Mari kita sama-sama dengan warga jemaat dan keluarga, kita antar anak terbaik kita, Pendeta Samuel Pulalo, Master Teologi, ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan kita berpengharapan Tuhan menerima hambanya di surga. Terima kasih. Shalom. Selamat sore untuk Bapak Ibu, semua pihak yang mengambil bagian dalam duka kita yang dialami oleh keluarga besar Pulalo, Yoku, keluarga Pantau, dan juga tidak terlepas keluarga besar Heram di kawasan timur Sentani ini. Terima kasih juga untuk pihak Badan Pekerjaan Sinode, hamba-hamba Tuhan. Saya berdiri di sini mewakili Ondofolo saya, Ondofolo Heram Ayapo Bapak Enos, dan juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Pulalo dan adalah bagian dari Kondoafian Ayapo. Ada beberapa hal yang
menjadi titipan yang disampaikan oleh Bapak Ondo untuk saya mau sampaikan di tempat ini, agar ini menjadi suatu perhatian untuk kita ke depan. Yang pertama, bahwa kita tidak terlepas sebagai warga masyarakat adat, dan tentunya kita mempunyai aturan-aturan yang sudah diikat. Anak, pada waktu kita menyerahkan dia sebagai seorang hamba Tuhan, dan ketika dia sudah kembali dalam keadaan seperti ini, itu adalah wajib hukumnya untuk kembali ke Ondopolo Kote yang ada di sana. Karena kita adalah orang-orang adat, sedari kami mendengar berita duka ini, Ondopolo menyuruh kepala suku untuk bisa jenazah ini harus ada di sana. Tetapi ada beberapa pertimbangan yang memang tidak bisa kita cegah, maka kami setuju. Itu sebab atas nama Ondopolo saya sampaikan terima kasih bahwa sebagian tugas yang seyogianya seharusnya akan menjadi beban daripada kami di Ayapo, lebih khusus di Ondopolo, itu sudah terangkat dengan sendirinya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang mengambil bagian, yang memberi sumbangsi, memberikan kami beban moral, dan apapun sifatnya, berapapun jenisnya, kami tidak tahu, tapi pasti Tuhan akan mengembalikan ini. Untuk itu saya sampaikan helempoi, terima kasih yang tulus untuk semua pihak. Yang kedua, saya berdiri di sini sebagai orang tua. Saya mempunyai kesan untuk anak ini. Tadi telah disampaikan ada beberapa pesan dan kami setuju. Seperti apa adanya anak ini ketika kami serahkan ke pihak gereja. Tadinya kami rasa tidak mungkin. Ini Onibi, ini nama tanahnya Onibi kita panggil, Moses ini. Ini tidak mungkin jadi pendeta anak seperti ini. Tapi perjalanan ini diatur oleh Tuhan. Tapi anak ini bisa jadi seorang hamba Tuhan yang sangat rajin. Moses Helempoi, Tuhan akan memberkati. Atas nama seluruh warga masyarakat Ayapo, teman-teman sebaya, mempunyai kesan-kesan tersendiri buat Anda, tapi kita sudah berhenti di tengah jalan. Memang tadi Bapak Pendeta bilang waktu kelahiran kami bisa deteksi, tetapi waktu untuk kematian tidak, sampai hari ini orang tidak bisa deteksi ini. Itu semua ada pada Tuhan. Jadi begitu. Dengan demikian, atas nama keluarga, saya sampaikan, ketika Bapak Ibu mengambil bagian dalam duka cita ini, akan kembali ke rumah tempat diam kita masing-masing. Kalaupun nanti mungkin saja rasa ada kurang dari beberapa pihak, dari pihak kami, atas nama keluarga saya minta maaf. Dan lebih khusus untuk anak mantu saya, Ibu Pendeta, Bapak tidak bisa bicara banyak. Anak-anak dorang mungkin lebih tahu dari itu semua. Biasa anak-anak dorang yang biasa berdiri di depan memberi penghiburan. Tapi hari ini Moses telah dipanggil Tuhan. Itu bukan berarti anak mantu sendiri di sini. Ada orang tua, ada keluarga. Ada titipan Moses yang ada 3 orang ini. Dan itu menjadi tanggung jawab. Dan saya terhibur dengan kata-kata tadi, bahwa Tuhan membuat sesuatu tidak gegabah, pasti Tuhan akan mengembalikan yang terbaik bagi kita. Helempoi Bapak Ibu, semua pihak yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Shalom Allah melawat kita semua. Onomi. Melihat kepada tata ibadah pelepasan dan pemakaman yang ada di tanah kita hendak beribadah dengan penuh.
diperbaharui setelah kebinasaan, setelah kematian. Karena itu Paulus mengingatkan hal ini kepada kita. Kita pasti mengalami kematian, karena tubuh jasmani kita pasti binasa. Tapi juga Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Paulus juga mengingatkan kepada kita lewat pembacaan ini, yang dapat binasa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, seperti yang tidak dapat binasa. Sebab itu tubuh kita akan hancur. Kita akan dikenang, nama kita akan dikenang setelah kita meninggal. Perbuatan baik kita akan diingat. Tapi jangan lupa, kalau kita juga melakukan apa yang tidak baik, orang juga ingat sekalipun kita meninggal. Tetapi orang percaya pasti yakin bahwa kita akan meninggalkan perbuatan baik yang menjadi berkat bagi anak cucu kita, dan orang menceritakan kebaikan kita. Karena itu 1 Petrus pasal 1 ayat 4 mengatakan, untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar dan tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya Petrus bersama dan Paulus mengungkapkan kepada kita bahwa memang yang binasa itu pasti binasa, dan yang tidak binasa itu akan menjadi bagian yang kekal. Karena itu sebagai orang Kristen kita mau mengatakan bahwa karena kita mengenakan tubuh yang tidak binasa setelah kita memperoleh kemenangan di dalam Kristus, maka maut tidak berkuasa atas kita. Maut tidak lagi menguasai kehidupan kita setelah kematian. Sebab itu Paulus memberikan catatan, hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Sebab maut tidak berkuasa atas kehidupan setelah kematian secara khusus bagi orang-orang percaya. Dan itu jaminan kekal yang terjadi di dalam Yesus. Sebab itu disampaikan kepada hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang akan memikul peci, sekali lagi akan memikul peci, tetap memakai toga. Sementara yang tidak, ya, Ibu Pendeta, Ibu Pantau dan anak-anak bisa berdiri di samping peci untuk diambil.
beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Atas seizin mereka, bangsa ini harus pulang. Dan ketika Mazmur ini ditulis, si pemazmur tidak mendewa-dewakan, mengagung-agungkan tokoh yang menjadi jembatan keselamatan, tokoh yang menjadi pembebas. Di sana ada para pahlawan, di sana ada tokoh-tokoh yang mampu dan akan berjasa untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Babylon. Dan pemazmur bilang,